Kualifikasi Piala Dunia putaran 4 diadakan di Stadion Netral, Jakarta 27 November 2024. Berbeda dengan ronde 1, 2, dan 3 yang menggunakan format kandang dan tandang. Kekalahan lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Arab Saudi banjir kritikan. Timnas Arab Saudi menelan kekalahan 2-0 dari timnas Indonesia pada 15 November 2024 dalam laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia tak gunakan Stadion GBK di Piala AFF 2024, Manahan Solo jadi opsi. Jakarta 27 November 2024. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta untuk pertandingan Piala AFF 2024. Kualifikasi Piala Dunia putaran 4 diadakan di Stadion Netral, Jakarta 27 November 2024. Berbeda dengan ronde 1, 2, dan 3 yang menggunakan format kandang dan tandang. Ronde 4 WCQ 2026 Asia akan diadakan di Stadion Netral dan pendek menggunakan format setengah kompetisi. Masing-masing tim bakal memainkan 2 pertandingan dalam grup yang sama. Tiap tim juara grup berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, menyusul 6 tim yang sudah lolos dari ronde 3. Kemudian ada pula 1 tiket playoff yang bisa diperebutkan oleh tim runner-up grup A dan B di ronde 4. Pemenang laga berhak melakoni babak playoff antar konfederasi menghadapi tim wakil dari Afrika. Di ronde 4 ini, tim yang berasal dari grup yang sama ketika di ronde 3 tidak akan bertemu kembali. Jika mengacu pada klasemen terbaru, Indonesia berpotensi menjadi negara solo petarung melawan negara Teluk Arab jika berhasil lolos ke ronde 4. Deretan tim yang berpotensi menjadi lawan Indonesia yaitu Yordania dan Oman (Grup B) serta Uni Emirat Arab dan Qatar (Grup A). PSSI mengumumkan bahwa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk putaran keempat akan digelar di Stadion Netral. Keputusan ini diambil demi menciptakan suasana yang lebih aman dan adil, menghindari gangguan dari supporter yang dapat mempengaruhi jalannya pertandingan. PSSI menyatakan bahwa Stadion Netral akan dipilih berdasarkan faktor keamanan dan fasilitas yang memadai dengan opsi lokasi di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi tim kuat di Asia. Pelatih Sintayong dan para pemain timnas Indonesia fokus pada persiapan taktik dan fisik dengan harapan dapat memberikan penampilan terbaik di kualifikasi. Meskipun tidak bermain di depan pendukung sendiri, timnas Indonesia tetap mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia melalui siaran langsung dan media sosial. Keputusan ini dianggap sebagai langkah positif untuk mendukung perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kekalahan lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Arab Saudi banjir kritikan. Timnas Arab Saudi menelan kekalahan 2-0 dari timnas Indonesia pada 15 November 2024 dalam laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kekalahan ini mengejutkan mengingat Arab Saudi lebih diunggulkan dan berada di peringkat lebih tinggi di Asia. 2 gol Indonesia dicetak oleh Marcelino, sementara Arab Saudi kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Hasil ini memicu kritik tajam terhadap Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) yang dianggap gagal mempersiapkan tim dengan baik.
Ini kekalahan memalukan. Federasi harus segera bertindak, kata salah seorang penggemar. Banyak yang menilai strategi pelatih Arab Saudi tidak efektif dengan tim yang tampil pasif dan kurang agresif. Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) merespons dengan berjanji mengevaluasi performa tim dan pelatih. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tim, ujar SAFF. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Indonesia di kualifikasi, sementara Arab Saudi harus segera bangkit jika ingin tetap bersaing untuk tiket Piala Dunia 2026. Pasalnya, ini jadi kekalahan perdana Arab Saudi dari timnas Indonesia sepanjang sejarah. Selain itu, skuad Arab Saudi punya peringkat jauh di atas timnas Indonesia. Manajer tim nasional Hussein Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena tidak melanjutkan penempatan di tim nasional selama periode mendatang. Tulis akun resmi tim nasional Arab Saudi di Twitter. Menyampaikan terima kasih kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi untuk periode yang lalu di mana dia bekerja. Dewan mengucapkan terima kasih kepada Al-Sadiq. Siapakah korban timnas Indonesia selanjutnya? Apakah pelatih Bahrain? Timnas Indonesia tak gunakan stadion GBK di Piala AFF 2024, Manahan Solo jadi opsi. Jakarta 27 November 2024 Timnas Indonesia dipastikan tidak akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta untuk pertandingan Piala AFF 2024. Sebagai gantinya, PSSI mempertimbangkan Stadion Manahan Solo sebagai lokasi alternatif. Keputusan ini diambil untuk mendukung pemerataan pengembangan sepak bola di luar Jakarta dan memberikan pengalaman baru bagi supporter. Alasan tidak gunakan GBK, beberapa faktor menjadi alasan utama tidak digunakannya GBK, antara lain perawatan dan renovasi yang sedang dilakukan di stadion tersebut. Selain itu, PSSI ingin lebih mendekatkan timnas dengan pendukungnya di berbagai daerah, salah satunya di Solo, yang memiliki infrastruktur dan aksesibilitas yang baik. Stadion Manahan Solo Stadion Manahan dengan kapasitas 30.000 penonton, telah mengalami renovasi dan menjadi venue pertandingan domestik serta internasional. Solo sendiri memiliki basis supporter sepak bola yang fanatik sehingga diharapkan pertandingan timnas di sana akan mendapat sambutan meriah. Dukungan dari pemerintah Solo, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mendukung penuh penggunaan Stadion Manahan sebagai venue Piala AFF 2024. Dengan harapan dapat memperkenalkan Solo lebih luas melalui olahraga dan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Keputusan ini diharapkan dapat mempererat hubungan timnas dengan supporter di berbagai daerah dan menciptakan atmosfer pertandingan yang meriah. Piala AFF 2024 di Solo akan menjadi momentum kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi lawan timnas Indonesia, striker Vietnam sesumbar mudah untuk capai final ASEAN Cup 2024. Striker Vietnam, Nguyen Tien Linh sesumbar bahwa mencapai final ASEAN Cup 2024 tak sulit. Di ASEAN Cup 2024, Vietnam berada di grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Nguyen Tien Linh mengutarakan bahwa target Vietnam mencapai final di turnamen. Bahkan ia menilai tak sulit untuk mencapai target tersebut. Mencapai babak final ASEAN Cup bukan hanya target, tetapi juga misi timnas Vietnam. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho berduel dengan striker Vietnam Nguyen Tien Linh (kiri) pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di SUGBK, Jakarta, Jumat (6 Januari 2023. Setiap pemain akan mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk mencapai target masing-masing dan juga target seluruh tim. Saya rasa target tahun ini tidak terlalu sulit karena tim menunjukkan semangat yang tinggi dan konsentrasi yang tinggi, ujarnya. Lebih lanjut, ia menilai bahwa para pemain akan memaksimalkan pelatihan di Korea Selatan. Saya yakin dalam waktu dekat tim akan menjalani perjalanan latihan yang bermanfaat di Korea dan akan tampil baik di ASEAN Cup 2024.
Timnas Vietnam berangkat ke Korea Selatan pada Sabtu (23 November 2024) pagi untuk menjalani pemusatan latihan untuk ASEAN Cup 2024. Selama di Korea Selatan, Vietnam bakal menjalani 3 kali uji coba. Vietnam akan melawan klub K-League 3, Ulsan Citizen Club, dan 2 tim K-League 1 Jeonbuk Hyundai Motors FC dan Daegu FC. ASEAN Cup 2024 dimulai pada 8 Desember dan berakhir pada 5 Januari 2025. Pertandingan pertama Vietnam bertandang ke Markas, Laos pada 9 Desember 2024. Setelah itu Vietnam menjamu Timnas Indonesia pada 15 Desember 2024. Pada 18 Desember 2024 mereka bertandang ke Filipina. Terakhir menjamu Myanmar pada 21 Desember 2024. Media Vietnam tiba-tiba sebut FIFA terima usulan larangan Timnas Indonesia lakukan naturalisasi pemain. Apa iri dengan skuad Shin Tae-yong? Media Vietnam tiba-tiba menyebut FIFA telah menerima usulan larangan Timnas Indonesia untuk melakukan naturalisasi pemain di skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong. Kok bisa? Sejak STY sapaan akrab Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 1 Januari 2020 silam, PSSI gencar melakukan naturalisasi para pemain keturunan berdarah Indonesia. Juru taktik yang kontraknya diperpanjang PSSI hingga Juni 2027 itu pun telah menaturalisasi banyak pemain keturunan untuk skuad Garuda hingga kurang lebih sekitar 17 personil. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Saina Patinama, Jay Idzes, Ragnar Oratmangon, Mas Hilgers, hingga Kevin Dix menjadi deretan pemain naturalisasi di era kepelatihan Shin Tae-yong. Terbaru ada Ole Romani yang baru menjalani tahap awal dalam proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Lantas, kenapa PSSI dan Shin Tae-yong gencar melakukan program naturalisasi? Tentunya hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas permainan dan prestasi Timnas Indonesia di ajang internasional. Terbukti kehadiran para pemain naturalisasi itu dapat mendongkrak skuad Garuda. Timnas Indonesia sukses lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Lalu Timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U230 2024 pertama kalinya hingga tim senior melesat ke posisi 130 di ranking FIFA. Terbaru, Timnas Indonesia sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya dan saat ini ajang tersebut masih berlangsung. Dalam laga terbarunya, Timnas Indonesia berhasil mengejutkan tim elite Asia yakni Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November 2024 lalu. Hasil itu membuat skuad Garuda merangsek ke posisi ketiga grup C dengan koleksi 6 angka sekaligus membuka lebar-lebar kans lolos ke Piala Dunia 2026. Namun di saat Timnas Indonesia menunjukkan hegemoninya sebagai tim terkuat di Asia Tenggara. Salah satu media Vietnam yakni Sohaf justru terkesan tak setuju dengan kehadiran pemain naturalisasi di skuad Garuda. Bahkan, Sohaven mengklaim bahwa FIFA telah menerima permintaan untuk melarang Timnas Indonesia melakukan program naturalisasi lagi yang dinilai mereka menjadi kontroversi besar. FIFA menerima usulan larangan Indonesia melakukan naturalisasi pemain dan menjadi kontroversi besar di dunia sepak bola, tulis Sohaven dalam artikelnya. Rupanya pernyataan media Vietnam itu merujuk pada segelintir supporter Belanda yang ingin FIFA melarang naturalisasi pemain ala PSSI. Banyak supporter Belanda yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap sepak bola Indonesia yang merampas bakatnya untuk bertarung di Asia, tambah media Vietnam itu. Sebelumnya, beberapa supporter Belanda memang terkesan tidak senang dengan kesuksesan Timnas Indonesia yang dibantu oleh sejumlah pemain naturalisasi asal negeri kincir angin. Tentu saja ini tidak masuk akal sama sekali. Seharusnya dilarang secara hukum di seluruh dunia bagi pemain untuk bermain di negara di mana mereka tidak dilahirkan dan atau tidak tumbuh. Dengan cara ini merupakan bentuk distorsi kompetisi yang tidak berkontribusi pada sepak bola yang murni dan adil. Mayoritas pemain Belanda ini sama sekali tidak memiliki asal Indonesia hanya secara tidak langsung. Saya pikir itu terlalu sedikit untuk menerima hal ini. Itu murni oportunisme, tidak lebih tidak kurang, tulis akun @jord di media sosial. Meskipun tentu saja sangat menyenangkan bagi orang-orang yang mungkin mencapai Piala Dunia, saya bertanya-tanya apakah Anda harus menginginkannya. Indonesia menjadi semacam Belanda C dengan cara ini, tambah akun @stefan. Argumen media Vietnam dan supporter Belanda di atas seakan mengindikasikan bahwa mereka iri dengan prestasi yang telah dicapai oleh Timnas Indonesia dengan dibantu sejumlah pemain naturalisasi.
Usai timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang, Bung Tower minta Shin Tae-yong mundur. STY kalau masih malu mundur. Tommy Welly, pengamat sepak bola tanah air, usai timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang pada babak kelima grup C kualifikasi Asia Piala Dunia 2026 pada Jumat malam, 15 November 2024. Bung Towel, sapaan akrab Tommy Willy, melalui akun Instagramnya menuntut Shin Tae-yong mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Indonesia. Masyarakat awam pun paham dan menduga lawan kita Jepang akan kalah. Tapi setelah usaha ekstra dan kemeriahan, kita sudah sampai di level Asia dan kalah 0-4 sungguh menyebalkan, tulis Bung Towel di akun Instagram Bung Towel 8. Adakah yang mau bertanggung jawab atas kegagalan ini? Tentu saja bukan orang yang suka kit. STY, kalau masih malu silakan mundur selangkah, dilanjut Bung Towel. Pria berkacamata itu geram dengan taktik ala hal tebus yang dilakukan Shin Tae-yong. Padahal, dengan semakin banyaknya pemain silsilahnya, seharusnya timnas Indonesia berani memberikan tekanan kepada lawannya. Itu terlalu mahal, membuang-buang waktu, dan strategi parkir bus bergaya STY yang monoton sulit dilakukan, sementara masuknya pemain naturalisasi terus berlanjut. Stiot, tegas Bung Towel. Meski begitu, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tetap ada. 3 dari 5 sisa pertandingan timnas Indonesia akan dimainkan di kandang sendiri. Hingga babak kelima grup C, timnas Indonesia memang berada di posisi terbawah dengan 3 poin. Namun timnas Indonesia hanya tertinggal 3 poin dari tim peringkat kedua Australia yang juga menjadi batas akhir tim otomatis melaju ke Piala Dunia 2026. PSSI sendiri mengincar timnas Indonesia finish di posisi keempat grup C. Jika finish ketiga atau keempat, timnas Indonesia akan terus berjuang di babak keempat kualifikasi Asia Piala Dunia 2026. Erick Thohir meminta maaf usai kekalahan memalukan timnas Indonesia dari Jepang dan menyatakan akan mengundurkan diri sebagai Presiden PSSI jika timnas Indonesia kalah dari Jepang. Begitulah reaksi Erick Thohir usai timnas Indonesia kalah dari Jepang di kandang sendiri. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong kalah 0-4 pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 15 November 2024. Jepang tampil mendominasi sejak awal, meski awalnya terlihat sulit menembus pertahanan timnas Indonesia. Tim asuhan Hajime Shouho membuka keunggulan pada menit ke-35 lewat gol bunuh diri Justin Hubner. 5 menit berselang, tepatnya pada menit ke-40, gawang Martin Paes kembali kebobolan lewat gol Minamino Takumi. Gol tersebut tercipta saat timnas Indonesia bermain dengan 10 orang saat Kevin Dix menjalani tes menyusul cedera.